Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hari ini alhamdulillah Pak Ustadz Muhammad Fateh sudah bersama kita, yang insya Allah kita hari ini akan membahas dengan tema penyakit hati dan cara mengobatinya. Nah, Pak Ustadz, biasanya kita sampai dengan jam 6:30, Pak Ustadz. Itu sudah termasuk tanya jawab. Jadi nanti juga terakhir mohon Pak Ustadz diakhiri dengan doa gitu. Baiklah, kami serahkan kepada Pak Ustadz untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa ayyadnahu bi iktisabi kamaliha 'ala ma hadahu fil Qur'an. Wa hadi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyun khatamul anbiya wa ursila fi akhiriz zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ladzina ijtahadu fi tahsilil akhlaqil hisan amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, keluarga besar, alumni SMP 3 dan SMA 3 Malang, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul walaupun jarak jauh. Bermuajahahnya jarak jauh, tapi masih dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan terbingkiskan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan suri tauladan bagi kehidupan kita di dunia ini, dan yang kita tunggu-tunggu syafaatul uzmanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pengajian atau ngaji online ini menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmanya kelak fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hari ini bertepatan dengan tanggal kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salahnya jika hari ini kita terlebih dahulu bersolawat atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cari keberkahannya, kita cari syafaatnya. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita yang kita baca bareng-bareng disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Monggo sareng-sareng. Salatullah ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, penyakit hati dan cara mengobatinya. Sekarang itu orang lebih takut jika terkena penyakit zahir daripada penyakit batin. Betul, Pak? Betul, Pak ya? Iya. Orang lebih takut corona karena banyak yang menganggap corona itu penyakit yang paling mematikan saat ini. Sehingga semua yang kita lakukan itu dalam rangka protek. Menjaga diri, memproteksi diri agar tidak terkena COVID. Lalu kita ada yang sangat-sangat berlebihan, kemana-mana kita memakai masker, memakai ini dan itu, tidak lupa bawa hand sanitizer dalam tas. Macam-macam kita lakukan. Coba, ada nggak orang yang kemudian dia sangat protektif terhadap penyakit hati? Ada enggak orang yang kemudian sangat takut sekali kalau dia itu mati, sementara di dalam hatinya itu masih ada penyakit hati? Jawabannya, tidak semua orang bisa seperti itu. Seandainya orang itu memperlakukan penyakit hati sama dengan penyakit zahir, ada penyakit jantung misalnya, corona misalnya, penyakit ini dan itu, begitu menjaga diri. Terutama bapak-bapak dan ibu yang sudah sepuh-sepuh ini kalau makan sate gulai gitu kan takut. Ya Pak ya. Mau makan sate kambing takut. Mau makan gulai sudah takut. Apalagi kalau sudah golongan putih seperti bapak ini, rambutnya sudah putih semua ini. Mau makan ini takut, mau makan ini takut. Begitu takut kalau ditanya, kenapa takut? Iya, kalau saya makan ini, maka nanti akan mati. Coba. Kalau kena penyakit zahir, rata-rata orang pada takut. Pada takut. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang takut jika dia terkena penyakit batin? Jawabannya
1001. Orang yang takut karena penyakit batin. Padahal penyakit batin itu Masya Allah lebih dahsyat. Efeknya lebih dahsyat. Efeknya lebih dahsyat. Lebih kuat dibandingkan penyakit zahir. Kenapa? Kalau penyakit zahir paling tidak hanya dia yang mati. Tapi kalau penyakit batin bukan hanya dia yang mati. Dalam tanda kutip. Istri dan anak-anaknya juga ikut mati. Tetangganya juga ikut kena imbasnya. Lingkungan sosialnya juga kena. Semuanya kena. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini kita saling watawaso bil haqqi watawaso bis sobri. Ya kan? Saling ingat mengingatkan bahwa ada penyakit yang harus kita takuti selain corona. Nggak usah pakai masker, nggak usah pakai hand sanitizer kalau kena penyakit ini, Pak. Maka yang harus dilakukan itu adalah menyadari keberadaan penyakit ini, lalu kemudian mencari formulanya. Obatnya sudah ketemu apa tidak. Ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Dari sekian banyak penyakit hati itu ada 4 penyakit yang harus diwaspadai. Penyakit hati itu banyak sekali. Banyak penyakit hati. Tetapi yang paling bahaya itu ada 4. Dan ini kalau ada di dalam diri kita, 1 saja, maka ambiar hidup kita. Ambiar. Kenapa? Karena tidak ada orang mengobati penyakit 4 ini kecuali dia betul-betul ingin hilang dari dirinya. Yang pertama, Bapak, penyakit hati yang paling berbahaya melebihi corona itu adalah al-hasad. Al-hasad atau hasud, iri dan dengki. Kalau Bapak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang, misalnya Pak Joko pingin punya mobil seperti miliknya Pak Budi. Bu Susminingsih pingin kalung gelang seperti yang dimiliki oleh Bu Fadila. Maka ini belum masuk kategori hasad. Belum masuk kategori iri dengki. Kecuali kalau Pak Budi dan Bu Susminingsih ini menginginkan nikmat orang lain tersebut beralih kepada dirinya. Dan orang tersebut kehilangan nikmat seperti saat ini yang dia lakukan. Ini baru masuk dalam pengertian hasud atau dalam pengertian iri dan dengki. Jadi kalau kita itu masih menginginkan apa yang dimiliki oleh orang tanpa ada rasa dengki di dalam diri kita, enggak apa-apa. Namanya hibzah. Kalau hibzah itu boleh-boleh saja. Orang punya apa itu Avanza, kita juga pingin Avanza. Orang punya Innova, kita kemudian pingin bercita-cita punya Innova. Kapan ya saya punya Innova? Bapak-bapak yang sudah pensiun ini ingin punya menantu kaya, punya menantu yang punya jabatan, lalu kemudian yang lain juga, aku pingin seperti Pak Joko, mantunya kaya. Boleh, enggak apa-apa. Tetapi kalau hasad ini, ya, jika di dalam dirinya itu menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut dan beralih kepada dirinya, itulah masuk kategori hasad. Ingat, hasud ini awwalu dzambin fis sama wa awwalu dzambin fil ardi. Hasud itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan di langit dan yang pertama kali dilakukan di bumi. Coba, siapa yang hasud pertama kali? Awalu dzambin fis sama. Siapa? Iblis.
Dosa iblis yang pertama kali dilakukan kepada Nabi Adam itu karena hasud itu. Iblis iri dengki dengan nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam. Newcomer, orang yang baru datang, baru diciptakan, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri iblis. Ya Allah, aku yang kau ciptakan ribuan tahun sebelum Adam tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang kau berikan kepada Nabi Adam. Lalu muncul rasa iri dengki terhadap Nabi Adam. Sampai kepada anak cucunya. Selalu dibuat iri dengki di dalam hati kita kepada sesama kita. Itu dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Awwalu dzambin fis sama wa awwalu dzambin fil ard. Dan di bumi orang yang pertama kali melakukannya itu adalah putra Nabi Ibrahim yang bernama Qabil. Qabil iri kepada Habil. Karena apa? Karena perlakuan ayahnya yang menurut Qabil ini tidak adil. Sebab apapun yang dilakukan oleh Qabil selalu dipuji oleh Nabi Adam alaihissalam. Sehingga muncul dalam hati Qabil rasa hasud yang berujung dengan dibunuhnya saudara kandungnya sendiri. Dahsyat enggak ini, Pak? Penyakit yang pertama itu dahsyat sekali. Penyakit yang pertama itu dahsyat sekali. Saya tahu bapak-bapak ini mantan pejabat. Ada yang di pertanahan, ada yang di Pertamina barangkali, ada di kementerian ini, kementerian itu. Coba diingat-ingat bapak-bapak. Pada saat bapak-bapak menjabat dulu, betapa penyakit ini ada di sekeliling bapak-bapak. Bahkan mungkin di dalam diri bapak sendiri juga ada penyakit ini. Yang sampai sekarang tidak bisa hilang. Awalu dzambin fis sama wa awalu dzambin fil ard. Di langit dan di bumi. Ini dosa yang pertama dilakukan. Yang satu oleh iblis dan yang satu oleh Qabil, putra dari Nabi Ibrahim. Maka wajar kalau ba'dul hukama menjelaskan bahwasanya al-hasadu jarhun la yabra. Hasud itu jika sudah tancap di dalam diri kita, maka dia akan menjadi jarhun la yabra. Menjadi luka. Ibarat luka yang tidak pernah bisa disembuhkan. Hasud ini menjadi luka yang sulit disembuhkan. Kalau sudah masuk di dalam diri kita, maka mulai kita muda sampai kita tua, bahkan sampai kita mau mati. Apapun yang dilakukan oleh teman yang kita hasuti tadi, apapun yang didapatkan, diperoleh oleh teman yang kita hasuti itu tadi, maka selama hidup kita itu resah dan gelisah. Kenapa? Karena hasud itu jarhun la yabra, luka yang sulit disembuhkan. Kok Bapak pernah iri dengki kepada seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang tadi selalu membuat resah dan gelisah hati Bapak. Nikmat yang diperoleh oleh orang, kok kita itu sakit hati, kok kita itu dengki. Hanya mendengar saja itu telinga kita panas. Itulah berarti kita kena penyakit yang namanya hasud. Pak, Bapak, pernah begini enggak, Pak? Leres. Pernah, Pak, ya? Sudah pensiun gini loh, sudah pensiun seperti ini loh. Kok dengar temennya itu baru beli rumah,
rumah baru, kok jenengan itu telinganya panas, itu berarti jenengan kena. Tetangganya itu loh, baru beli motor saja, itu sudah bikin hati ini panas ora karuan. Wong sing tuku motor tonggone kok sing masuk ICU sampean. Itu berarti jenengan kena penyakit nomor wahid. Itu kena penyakit nomor wahid itu sampean. Sulit sembuhnya itu. Jarhun la yabra'u. Luka yang tidak mudah untuk disembuhkan. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-hataba. Rawahu Abu Hurairah. Wa Ibnu Majah. Kata Rasulullah, hasud itu seperti memakan kebaikan kita. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Bapak. Bapak setiap Kamis ngaji, nggak ada artinya kalau masih ada penyakit hati dalam diri Bapak. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Itu memakan semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Sholat kita habis. Puasa kita habis. Pahala zakat kita, pahala haji kita habis, walaupun ada embel-embel di depan kita itu. Haji Imam Syafi'i hilang, Pak, hajinya itu, Pak. Hanya hurufnya saja, Pak, yang ada, Pak. Haji Imam Mawardi hilang. Hajah Astuti hilang hajahnya itu, Pak. Hanya mungkin tulisannya aja itu yang ada tulisan haji dan hajah. Tapi pahalanya hilang semuanya. Kenapa? Karena di dalam diri kita masih ada hasud. Kama ta'kulun nar al-hataba. Hasud itu memakan seperti apa itu api yang memakan kayu bakar. Betapa cepatnya. Sut, habis. Segede rumah saja pohonnya. Kalau sudah kena api, bet, sudah jadi arang. Cepat, Pak. Begitu juga kebaikan kita. Cepat, Pak. Maka jangan berpuas diri dengan apa yang kita lakukan. Karena jangan-jangan habis, Pak. Ketika kita berada di akhirat, kita menagih semua yang pernah kita lakukan, amal ibadah yang pernah kita lakukan. Ternyata di situ sudah hapus. Seperti WhatsApp. Pesan kita dihapus, hapus. Nol, Pak. Kenapa? Karena masih ada penyakit hasud di dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita mengobati hasud? Tadi saya katakan, tidak mudah kena penyakit nomor wahid ini. Di antara penyakit-penyakit hati ini, penyakit yang paling wahid ini. Paling ampuh ini ya penyakit hasud ini. Dan bagaimana cara menghilangkan penyakit ini memang tidak mudah. Tetapi Imam Al-Ghazali memberi tips kepada kita. Wa min adwiyatil hasad al-fikru bi annahu i'tiradun 'ala Allah ta'ala fi hikmatihil maqdiyah takhsisul mahsud bin ni'mati 'ala ma fihi min ta'bil qalbi wa ta'dzibihi bima la dharara fihi 'alal mahsud. Di antara cara mengobati sifat hasud ini hanya ada di sini, Pak. Hanya ada di pikiran. Bagaimana yang ada di pikiran maksudnya? Maka jenengan coba berpikir yang jernih bahwa orang itu sudah memiliki jatahnya sendiri. Saya ulangi, Pak. Supaya tidak hasud, maka pikiran kita itu yang harus disetel. Bagaimana cara nyetelnya? Nyetelnya itu adalah bahwa setiap orang itu memiliki jatah dewe.
takhsisol maksud bin ni'mah. Menduwe jatahe dewe-dewe, tapi orang tersebut mendapatkannya pun juga melalui ta'abil kolbi, atine paya awa koso dan lain sebagainya. Ora usah iri, wong iku wis duwe dum-dumane dhewe-dhewe, tur dekne mendapatkan itu juga atas jerih payahnya sendiri. Paham Pak ya? Iya, Pak. Pahami Pak ya? Iya. Misalnya gini Pak, lah iya aku sampai apa itu pensiun koyok ngene kok ora iso sugih kaya Pak Endri misalnya. Saya baca Pak Endri Dianto ini. Lah iya ya mono ya mene aku kok ora iso sugih kaya Pak Endri Dianto. Iki janjane piye iki? Ya, ingat Pak. Pak Endri Dianto yang kamu hasuti itu, dia mendapatkan ini dan itu karena dia berjerih payah. Mungkin jerih payahnya itu melebihi apa yang panjenengan lakukan. Ketika giliran sampean tidur, Pak Endi itu sudah bangun. Bagaimana sampean akan punya rumah seperti rumahnya Pak Endi? Wong jenengan turu Pak Endi tangi. Jenengan turu meneh Pak Endi eje melek. Payah Pak. Orang mendapatkan ini dan itu payah. Dan tidak usah diireni. Wong wis didum dewe-dewe berdasarkan apa yang diupayakan, diikhtiarkan oleh dirinya. Lu nek sampean pengen koyo Pak Endi, yo kerjone yo koyo Pak Endi, semangat mencari rezekinya yo koyo Pak Endi. Begitu. Lawang jenengan nyantai kerjane, golek rezekine ya sak nemune, pengen nikmat sing diduweni karo Pak Endi. Gak iso, Pak, gak iso. Bapak-bapak yang saya hormati, saya mau tanya, orang itu kalau iri, dia itu lebih tinggi dibandingkan orang yang diireni apa sebaliknya? Sebaliknya, Pak. Sebaliknya. Itu loh, Pak. Jadi kalau jenengan itu diireni, difitnah, di ini, ya enggak usah digubris. Kenapa? Ya berarti dia berada di bawah kita. Enggak mungkin seorang bos hasut iri dengki kepada tukang sapu. Betul, Pak? Teori ini betul nggak, Pak? Iya, Pak. Iya kan ya? Tidak mungkin seorang bos iri kepada tukang sapu. Nggak mungkin. Tapi kalau tukang sapu iri kepada orang di atasnya, sangat-sangat mungkin. Kenapa? Ya memang orang iri itu karena dia melihat orang lain berada di atasnya. Dan dia nggak suka orang lain itu melebihi dirinya dalam hal kekayaannya, dalam hal apa itu anaknya, rumahnya, ilmunya, jabatannya. Ini Pak. Kira-kira loh Pak. Abu Rizal Bakri itu lihat kekayaannya Pak Endi itu Mary apa tidak Pak? Belas. Dilere wae ora, Pak. Abu Rizal Bakri melihat mobilnya Pak Endi, dilihat jadiin Pak Endi paling sugih sak Malang, didelok mobil mobil rego pira itu. Gak dilere belas, Pak. Kenapa? Karena Pak Endi merasa ada di atas, dia memiliki semuanya yang dimiliki oleh Pak Endi. Maksud saya, di sini cara mengobatinya, Pak. Ada perasaan saya ini loh, sudah memiliki semua yang dimiliki oleh orang. Buat apa saya iri? Karena yang saya iri itu ada di dalam diri kita.
Jadi nggak perlu kita itu hasud kepada orang. Kenapa? Ya wis dum-dumane misalnya sudah pensiun, semua tidak ada yang menjabat kecuali Pak Endi yang menjabat. Ya ojo iri. Sudah iri. Loh, rekoso loh. Wis tuwa cek njabat iki rekoso loh. Iya apa enggak? Bangun pensiun Pak Ustadz. Nah itu. Itu maksudnya. Itu nggak perlu iri dengan kekayaan. Orang nggak perlu iri dengan yang dimiliki. Orang nggak perlu iri dengan apapun yang dimiliki orang. Kenapa? Karena di sini loh sebenarnya. Aku wis duwe kok. Jen jawab, aku wis tau jabat kok. Jenenge duwe omah, aku ya wis tau duwe omah kok. Dene ganti mobil, aku wis tau duwe mobil. Persoalannya itu di situ. Ini 1,5 jam ini, Pak. Kemudian yang kedua ini, Pak. Ini masih turunannya yang tadi, Pak. Turunan yang tadi, Pak. Yang kedua ini apa? Al-ujbu. Al-ujbu itu membanggakan diri sendiri. Al-i'jabu binafsihi. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Yang kaya bangga dengan kekayaannya. Yang menjabat bangga dengan jabatannya. Yang ini bangga dengan ininya. Yang ganteng bangga dengan kegantengannya. Yang cantik bangga dengan kecantikannya. Kalau bahasa agamanya itu al-ujubu huwa isti'adhamun ni'mah wa rukunu ilaiha ma'anisyani idhofatiha ilal mun'imi. Ini saya mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya juz 2 halaman 310. Juz 2 halaman 310 nanti dicek, Pak ya. Ya, karena saya orang pesantren saya tak bacakan saja, Pak. Ya. Yang dinamakan ujub itu isti'adhamun ni'mah. Dia merasa ista'adhama yasta'adhimu isti'adham. Ya. Ngerasa awake iki gede karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Merasa bahwa dirinya itu mulia karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi dia lupa menyandarkan nikmat tersebut kepada zat yang memberi nikmat. Ma'anisyani idhofatiha ilal mun'imi. Dia lupa bahwa nikmat yang dia peroleh itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dadi gak perlu sing jenenge ujub. Gak perlu bangga dengan apa yang kita miliki karena hakikatnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Saya mau tanya, Pak, kalau jenengan kaya itu apa karena yang Bapak usahakan sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita hanya berusaha. Yang ngasih Allah. Lu kok bisa begitu, Pak? Iya, nyatanya sama-sama keluar dari rumah, sama-sama berusaha. Keluar dari rumah jam 6 pagi, kembali ke rumah jam 6 petang. Yang satu kaya, yang satu enggak. Yang satu pulang bawa uang segepok, yang satu enggak bawa uang. Kan berarti al-mun'im huwallah subhanahu wa ta'ala. Ya tergantung kepada yang memberi kenikmatan tadi siapa? Ya Allah. Jadi enggak perlu diujubi, itu enggak perlu. Tidak perlu ujub, maksudnya begitu. Tidak perlu bangga dengan apa yang kita miliki. Apa toh sampean biyen nalika SMP, nalika SMA bangga dengan kegantengannya. Wah, cewek-cewek semua pada apa itu? Pada naksir panjenengan. Ya ta? Wah, ganteng. Sampean bertahan pirang tahun toh ganteng iki. Nek wis alumni kayak jenengan-jenengan kan masih orang ganteng ya ora ganteng ya. Masih dulu ganteng ya ora ganteng. Sing ayu sing kemayu lho. Ora ketok iki ning layar iki. Ning ibu-ibu sing ayu-ayu kemenyek ayu kemenyek bahasa Surabaya ne menyek lho.
kemenyek ayune. Wah, senggol wong lanang wae misah-miso. Sombonge kaya ngono. Sampai umur piro to yu. Sampean ayu lho sampai umur piro, sampean sombong umur piro. Nek wis umur 50 iki lho, apa yo iki koyo ngono. Iya umur 20 tahun, wedak ditempelke ngene iki tekan sore ngono sik apa sik bertahan, sik nempel. Nek wis umur 50 tahun mendhuwur 60 tahun wedak ditempelke ya toh, kena kipas angin wedake tekan dindi. Enggak ada yang bisa, yang perlu dibanggakan, enggak ada yang perlu dibanggakan. Oleh karena itu Bapak-bapak yang harus dilakukan oleh kita itu adalah wa min adwiyatil ujubi tadhakkurun anna ilmahu wa fahmahu wa judata dhihnihi wa fasahatihi wa khairi dhalik minal ni'am fadlun minallahi ta'ala alaihi wa amanatun ladaihi liyar'aha haqqa ri'ayatiha wa anna mu'tiyahu iyyahu qadirun ala salbiha minhu fi tarfati ainin. Mau tahu cara mengobatinya? Cara mengobatinya itu adanya kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu yang satu adalah fadlun minallah, yang kedua adalah amanah. Amanatun ladaihi. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah sadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah fadl minallah. Itu fadl, Pak. Leluwihan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua itu hadza min fadli rabbi. Pernah dengar ayat itu, Pak ya? Hadza min fadli rabbi. Sampai di belakang mobil kita yang baru itu ditulisi hadza min fadli rabbi. Ini fadl dari Allah, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang harus disadari. Tapi jangan berhenti kepada pemahaman bahwa itu adalah fadl minallah, tapi amanatun ladaihi. Itu amanah, Pak. Jangan hanya fadlnya berhenti di situ, tetapi ini ternyata semua yang dititipkan oleh Allah itu adalah amanat. Kalau kita salah memegang amanah tersebut, maka pertanggungjawabannya berat. Sampai dikei kekayaan, yaitu fadl dari Allah, anugerah. Nah, bahasa Indonesianya itu fadl minallah, itu anugerah dari Allah. Itu memang anugerah dari Allah, tapi awas, di balik anugerah itu ada amanah. Ada amanah. Ada amanatun. Awas, itu amanah titipan, bukan hak milik, tapi hak guna. Bapak, hak guna pakai. Hak guna pakai. Betul itu, hak guna pakai. Mana ada yang milik kita? Kalau milik kita berarti sampai mati, ya toh? Rumah itu kita bawa sampai kita mati. Mobil itu sampai masuk ke dalam kuburan kita. Kan enggak. Hak guna pakai, betul itu. Pak Rodian itu hak guna pakai saja. Kalau kita mati nggak ada yang kita bawa itu. Jadi untuk mengobati ujub ini, membanggakan diri ini, sadari bahwa itu adalah fadl atau anugerah dari Allah. Yang kedua, awas, itu amanah, titipan. Pernah nggak tukang parkir itu misuh-misuh karena motor orang yang diparkir di situ itu diambil lagi? Pernah nggak? Dia marah-marah, pernah nggak? Nggak ada, Pak. Ikhlas dia, Pak. Ikhlas dia itu. Ada mobil masuk, puas. Ayo kiri, kanan, kiri, kanan. Dipas-pas ke itu. Habis itu ditinggal oleh yang pemiliknya itu. Nggak seberapa lama kemudian diambil itu. Diambil. Dia melongo gini, tok. Loh, kok dipek, kok dibawa pulang.
Marah dia. Oh, berarti dia nggak tahu diri dia itu. Pak Rodian, banyak orang yang nggak tahu diri. Banyak orang yang nggak tahu diri. Sudah dikasih ini, sudah dikasih itu, kasih jabatan, kasih harta, sudah dikasih anak yang cerdas-cerdas, sudah dikasih istri yang cantik, sudah dikasih kekayaan, nggak tahu diri. Ketika diambil oleh pemiliknya, marah-marah, sedih, nggak terima. Ini nggak tahu diri nih. Ya kayak tukang parkir, mobilnya orang yang parkir dibawa pulang lagi, nesu-nesu, nggak tahu diri itu. Nggak tahu diri. Coba kalau saya ngomong kayak gini, bapak-bapak masih apa itu masih muda seperti saya. Nggak terima, Pak. Terima, Pak. Nggak terima di dalam hati. Enak sekali. Gitu. Misalnya kita sedang menjabat lalu kita diturunkan di tengah jalan. Apa yang kita lakukan? Oh, nesu. Kalau perlu yang menurunkan itu laporkan polisi. Kalau perlu apa? Ancam dia, bunuh dia. Kenapa? Menurunkan jabatan yang sedang kita duduki. Tapi kalau orang itu nggak kena penyakit ini, Pak, oh ini kan amanah. Berarti kalau amanah, ya mungkin saya tidak bisa jaga amanah itu. Diambil oleh Allah nikmat itu. Ya monggo nggak usah stres. Banyak orang itu dari golongan hitam ke golongan putih. Itu malah stres. Sudah mau masuk 2 bulan mau pensiun sudah stres. Dari golongan hitam ke golongan putih. Sudah stres. Saya nanti makan apa, saya nanti bagaimana, anak saya bagaimana, cucu saya bagaimana. Stres. Kalau stres seperti ini berarti dia nggak menyadari bahwa apa yang sedang ada pada dirinya itu hanya ngelakoni 2 perkara. Fadlun wa amanatun. Itu fadl, anugerah dari Allah, wa amanatun, dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Pak yang saya hormati, baru 2, Pak. Kurang 15 menit lagi. Yang ketiga, Pak. Penyakit hati yang paling dahsyat. Yang ketiga adalah arya. Pamer. Riya atau pamer. Memamerkan semua yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan duniawiyah maupun berkaitan dengan ukhrawiyah. Pamer ini biasanya hinggap di dalam diri orang yang merasa geeran. Kalau kemarin yang Bapak banggakan itu harta dan kekayaan, sekarang yang Bapak banggakan itu adalah amal ibadah Bapak. Wah, nek wis ngerasa amale, wah, saya setelah pensiun ini sholat 5 waktu. Enggak pernah lupa saya tambahi sholat sunnah, tahajud saya enggak pernah lepas, duha saya enggak pernah lupa. Puasa sunnah saya lakukan semuanya, amal-amal wirid dan lain sebagainya. Saya sekarang lebih religius dibandingkan waktu muda. Pak, sampai nek ngerasa koyo ngono, wis ilang kabeh, Pak. Sudah hilang, Pak. Awalnya hilang kabeh, Pak. Apalagi itu diucapkan, dibicarakan dengan teman-teman. Ya Allah, Pak Kaji Endri misalnya Bapak. Saya mencontohkan Pak Endri. Ya Allah, Pak Kaji Endri, Masya Allah, sekarang setelah pensiun Pak Kaji Endri, ya Allah, sangat religius sekali, Masya Allah, sholatnya enggak pernah lupa, ininya enggak pernah lupa, ini. Ya iyalah.
Wong pengangguran. Ya iya aja wong pengangguran kok. Jajal nomane kaya apa? Nomane sibuk, mau sholat masih ada kerjaan, mau beramal eman-eman, mau sodako alah eman-eman yang ngumpul ke suwi kok kon sodako, mau zakat apalagi, mau haji mikir-mikir anaknya durung bar bangun ke omah, nukok ke mobil, kaji mengko-mengko ae nek wis tuwa. Ini loh Pak. Awas hati-hati ini Pak. Ini riya ini Pak. Namanya riya. Kita riya. Kenapa orang itu riya? Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Jelaskan kepada kita. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Fakun anta dzamman li nafsi lima ta'lamu. Pak, dengarkan ini Pak. Ini sangat apa itu sangat bagus sekali Pak. Kata beliau begini, Ibnu Athaillah, orang memuji berdasarkan suatu dugaan yang ada pada diri Anda. Orang memuji itu berdasarkan suatu dugaan yang ada pada diri Anda. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Seandainya dia tahu aslinya, maka dia tidak akan memuji. Pak, orang memuji saya karena saya seorang kiai pesantren. Orang memuji-muji saya misalnya karena saya seorang dosen. Orang memuji-muji saya karena saya alim misalnya. Ingat, itu karena orang tadi itu hanya melihat casing saya. Hanya melihat dohirnya saja. Yang sifatnya hanya dugaan, bukan sebenarnya. Coba kalau orang kemudian lihat asli saya, wegah Pak, nggak mau menghormati saya. Kenapa? Jebul raine koyo apa? Munyo misalnya. Karena sifatnya koyo munyo, rakus. Gen casingnya koyo menungso, tapi jerone koyo babi, celeng, kewan-kewan sing menjijikkan itu. Koyo tikus, senengane korupsi berarti koyo tikus, raine rai menungso tapi akhlake koyo kewan. Itu nek dibuka karo Gusti Allah. Jare Kiai Imam Ibnu Athaillah radoyan wong Pak karo awak dhewe ki radoyan. Kenapa? Orang itu hanya melihat casing kita, Pak. Coba kalau tadi misalnya saya pakai baju putih-putih, pakai picis putih, lalu surbanan putih, wis macak koyo Habib kayak ngono udeng-udengan putih. Mungkin Bapak akan lebih mendengarkan ceramah saya daripada saya pemakai pakaian biasa seperti ini. Jebul sing ngekei ceramah cah enom. Kaya anakku saumuran anakku. Wis rasa dirungokke. Kenapa? Karena melihat casing. Orang itu hanya melihat casing kita. Makanya kemudian kita riak. Kenapa kita riak? Kenapa kita memamerkan semua yang kita kerjakan? Karena orang itu yang biasanya yang melihat casing kita. Kita aktif ke masjid. Orang kan melihat casing kita. Wih, aktif ke masjid. Ini jadikan ketua takmir saja ini. Pak Endi ini sesuk tak pilih jadi ketua takmir ini. Kenapa? Subuhannya hebat. Nah, dia itu lihat casingnya. Siapa tahu Pak Endi itu bangun subuh-subuh itu. Kenapa? Karena mendahului istrinya yang cerewet misalnya. Daripada dicereweti bojone mending nang masjid wae. Sorry Pak Endi. Contoh Pak Endi. Jadi masjid itu tempat pelarian. Daripada dioyak-oyak karo bojo ya, mending nang masjid wae. Orang taunya kita ke masjid karena kita taat kepada Allah, padahal itu tempat pelarian kita. Naudzubillahi min dzalik. Ini kurang 5 menit lagi saya cepatkan. Yang keempat ini. Kalau yang pertama hasud itu nomor wahid itu.
Nah, ini yang keempat ini juga hati-hati, Pak. Bahayanya itu hati-hati, Pak. Apa yang keempat ini? At-takabur. Sombong dan angkuh. Penyakit sombong dan angkuh itu, ini asluhu min iblis, laknatullah. Penyakit angkuh dan sombong ini asalnya atau berasal dari iblis, laknatullah. Ini Pak yang harus disadari oleh kita. Maka kalau orang sombong, yang kaya sombong dengan kekayaannya, yang pejabat sombong dengan jabatannya, yang ini dan itu sombong dengan apa yang dia miliki. Ingat, ini kita sedang diaudisi oleh iblis untuk menjadi apa? Next. Untuk menjadi next iblis. Jangan-jangan kita diaudisi, Pak. Kayak penyanyi-penyanyi itu loh, Pak. Audisi penyanyi. Itu mencari apa? Mencari calon-calon penyanyi seperti juri-jurinya itu. Kok sampean sombong, kena penyakit takabur, maka jangan-jangan kita ini sedang diaudisi oleh iblis. Untuk apa? Untuk menjadi penggantinya iblis di dunia. Kenapa? Karena sombong itu asluhu min iblis, laknatullah. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Qala ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat 1:3 atau 13. Qala ma mana'aka alla tasjud. Iblis itu ditanya, ma mana'aka alla tasjud. Ma iku apa manaan nyegah apa maka ing sira Allah ing yen to ora Allah tasjuda ing yen to ora sujud ora gelem sujud sapa sira. Iblis napa awakmu kok ora gelem sujud? Id amartuka nalikane perintah sapa ing suka ing sira. Ketika Allah memerintahkan kepadamu. Allah bertanya kepada iblis itu. Walaupun Allah tahu sebenarnya, tapi ditanya itu biar kita itu belajar dari apa yang dikatakan oleh iblis. Allah bertanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kenapa kamu kok enggak mau sujud? Padahal itu aku perintahkan. Baratnya bos memerintahkan anak buahnya melakukan sesuatu, kok enggak mau? Marah bosnya itu. Apa jawabnya iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar. Wa khalaqtahu min tin. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik, lebih unggul daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari unsur api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari unsur tanah. Masih mulia aku. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Wong ijik mulia aku kok sampean sujud, kok aku sampean kon sujud ning Adam. Sorry lah. Ini kan penyakit loh. Waktu kita kaya, kok kita mau merendah sama orang? Tangeh, Pak. Kalau kita sedang menjabat, kok kita mau merendah kepada orang di bawah kita? Tangeh, gak mungkin. Kita kaya kok suruh merendah kepada orang yang di bawah kita yang miskin. Yo tangeh. Ngawan dewi sugih kok. Kan iblis kan begitu. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berarti, Pak. Kita itu iblis. Diaudisi oleh iblis. Sombong dengan apa yang kita miliki. Masya Allah. Saya tak cepet kayak gitu, Pak. Padahal apa? Padahal sombong itu al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Sifat sombong itu selendangku, kata Allah. Dalam hadits qudsi seperti itu.
wal 'azamatu ridai, dan keagungan itu merasa agung, merasa mulia itu izari, sarungku. Faman naza'ani wahidan minha alqaituhu fi jahannam wala ubali, dan barang siapa yang mencabut keduanya, salah satu dari keduanya, selendangku, surbanku atau sarungku kok dicabut, maka dia akan saya masukkan ke dalam neraka jahanam wala ubali, dan saya enggak peduli dia seperti apa, enggak peduli. Bagaimana cara mengobatinya? Wa min adwiyati ihtiqarin nas, maka salah satu cara mengobatinya itu adalah mentadaburi ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah engkau menghina satu kaum, karena satu saat siapa tahu asa ayyakunu khairum minhum, ternyata mereka itu lebih hebat daripada kita. Ya, di atas langit ada langit. Jebul Abu Rizal Bakri sing sugine kaya ngono, ejek kalah. Si ono sing luwih sugih. Di dunia ini orang yang terkaya sedunia itu siapa sebutkan, itu masih ada yang lebih kaya. Masih ada yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya. Yang punya jabatan ya, itu masih ada yang lebih tinggi dari jabatannya. RT yo si ono, RW si ono, lurah si ono, camat si ono, bupati si ono, menteri si ono, presiden kalah karo rakyat. Presiden kalah karo rakyat. Di atas langit ada langit. Ini yang harus kita tadaburi dari ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Dan ayat yang kedua, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa ukuran mulia atau tidak dari kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta yang kita miliki, bukan jabatan yang kita miliki, bukan apapun yang kita miliki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti dilanjut dengan tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab, kalau tidak PR. Berarti kalau PR itu sampai ngundang saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Monggo. Mas Levi, ayo, monggo. Terima kasih Mas Rodian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Levi, monggo. Ustadz Fatah kok pagi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz, ini pencerahannya. Memang kadang-kadang manusia ini sering lupa ya, walaupun seringkali kita memang mendengarkan beberapa penyakit hati yang mungkin sudah kita terima di masjid-masjid atau di majelis taklim dan sebagainya. Tapi kalau tidak diingatkan itu seringkali lupa, sehingga tidak sadar kadang-kadang itu terjadi pada diri kita gitu ya. Entah itu hasad, entah itu ujub, atau riya, atau takabur gitu. Karena kelihatannya penyakit hati ini ikut bersama-sama kita dalam kesehariannya begitu. Hingga kadang-kadang kita sering tergelincir. Kalau tadi Pak Ustadz bilang kan memang penyakit hati ini kan sebetulnya banyak sekali ya. Nah, tapi 4 ini yang mungkin yang paling utama gitu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, kadang-kadang kita sebagai umat Muslim ya, sering ikut tersulut emosi atau marah gitu ya. Setelah kita mendengarkan adanya seseorang atau mungkin pemerintahan gitu ya, kayak kasus sekarang ini kan Presiden Prancis itu kan sempat merendahkan Islam, Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad dan segala macam, sehingga emosi kita atau kita juga ikut marah dengan kondisi ini gitu ya. Apakah kondisi emosi atau kemarahan kita yang demikian ini juga termasuk penyakit hati, Pak Ustadz?
apakah sebenarnya tidak boleh begitu, kita harus bersikap mungkin lebih apa namanya ya, bisa menerima kondisi ini segala macam. Jadi kadang-kadang jangankan kita melihat keluar, di dalam negara kita juga demikian Pak Ustaz ya. Banyak sekali tindakan-tindakan daripada pemerintah ini yang kesannya ya menzolimi umat muslim gitu ya, para ulama dan sebagainya, sehingga kita pun akhirnya ya terbawa emosi gitu ya melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah saat sekarang ini gitu. Apakah kondisi ini juga termasuk penyakit hati Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Rodian? Saya jawab dulu Pak, atau Ya, menunggu langsung langsung dijawab. Langsung aja. Oke, ya matur nuwun. Kalau dalam istilah agama namanya ghadab. Ghadab itu marah. Ghadab itu satu kondisi kejiwaan yang menyebabkan stabilitas pikiran dan hati kita goyang, yang bisa menggoyangkan stabilitas hati dan pikiran kita, sehingga muncul istilahnya ghadab. Nah, apakah Nabi tidak pernah marah? Ya Nabi ya manusia. Nabi itu ya manusia, Nabi juga marah. Cuman marahnya Nabi dengan marahnya kita itu yang berbeda. Kalau Nabi bisa memanage manajemen kolbinya itu loh. Kalau Nabi itu bisa memanage marahnya itu tadi. Ya, tetapi kalau kita nggak sama. Ya, kalau kita nggak sama. Satu contoh misalnya, Bapak kalau nesunan melihat apa yang ada di Prancis, iki hawane nggawa bedil sampai neng Prancis utawa nggawa bom sampai neng Prancis, lalu kemudian ditibake bom tadi itu. Iya Pak. Ya Pak ya. Kalau kita tidak bisa memanage loh Pak ya. Hawane iki ditandangi dewe. Hawane iki pengen ditandangi dewe. Sehingga apa? Sehingga apapun yang kita lakukan itu benar sudah. Tak kira orang-orang yang jihadis itu, jihadis yang merasa dirinya berjihad di jalan Allah itu, ya kena ghadab yang nggak dimanage itu tadi. Lalu kemudian melakukan sendiri, ya orang seneng, wong kafir, mabuk-mabukan, lalu kemudian dia bawa bom, diledakkan semua itu. Ya, kafe itu meledak semua, nggak tahu pokoknya. Yang kono ono wong lewat, wong muslim lewat, wis pokoknya mati kabeh wis. Niate wis mateni wong kafir. Nah ini berarti ghadab yang tidak dimanage. Sama Pak. Ketika kita marah melihat apa itu perlakuan rezim misalnya si A, si B dan lain sebagainya. Hawane iki pengen nglakoni dhewe, Pak. Hawane pengen ngeluruske dhewe, Pak. Hawane pengen membenarkan sendiri, meluruskan apa yang dilakukan oleh orang yang kita anggap zalim. Tapi pertanyaannya, apa ya efektif? Apa iya efektif? Bukankah kita punya wakil? Ya wakil itu saja. Kalau kesadaran masyarakat person per person itu, pribadi per pribadi itu terhadap apa itu calon wakil atau wakil kita, bukan calon, wakil kita itu di parlemen untuk diberdayakan. Justru itu yang lebih efektif daripada kita sendiri yang meluruskan. Karena kalau kita sendiri yang meluruskan itu nanti bisa-bisa kita yang apa itu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya itu harus di-manage. Satu contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh Pak ngurusi negara Pak, ngurusi keluargane dhewe ya Pak. Ya Pak. Anake sampeyan iki lho Pak. Sedina sampean seneni ping pira Pak? Kita itu loh terhadap anak kita itu loh atau cucu kita itu loh sedino nyeneni ping pira mulai isuk tekan bengi nyeneni terus.
Kenapa? Ya karena kita tidak bisa memanage kolbu kita. Kata Ibnu Athaillah, kalau kita marah karena alasan yang benar, itu dzammun, perbuatan tercela. Tapi kalau kita marah karena alasan yang tidak bisa dibenarkan, itu bukan hanya cela bagi diri kita, tetapi itu sudah merusak tatanan lingkungan yang ada di dalam diri kita. Neng keluarga berarti sak keluarga iki rusak kabeh mergo apa? Bapake nesunan, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Kebanyakan kita itu marah karena persoalan yang sepele, yang sebenarnya tidak harus marah. Atau contoh misalnya, anaknya ora mulai dari pagi sampai sore, dua anak perawan ora balik-balik, ya tekan omah disemprot, tuang. Ibu-ibu ya, biasanya gitu. Pertanyaannya, pantas enggak marah seperti itu? Pantas, Pak. Ini kan demi agama saya, Pak. Yang begini. Iya, betul itu demi agama, demi ajaran agama yang memprotek anak perempuan untuk tidak lama-lama di luar rumah. Tapi pertanyaannya, bapak ibunya sudah introspeksi apa belum? Jangan-jangan anak nggak betah di rumah karena bapak ibunya di rumah tidak menghadirkan kedamaian, yang ada adalah pertengkaran. Jadi anaknya daripada ning omah krungu bapak ibu itu karan, mending dekne metu golek, gitu. Golek kesenangan. Gitu loh, Pak. Maksudnya bisa memanage hati itu seperti ini. Wong ora nesunan, nek dekne iki bisa menempatkan dirinya, mencari celah-celah ya yang salah dari dirinya, bukan yang salah dari orang lain. Selamanya orang ghadab, orang emosi itu karena dalam dirinya itu merasa dia punya lisensi benar, orang lain punya lisensi salah. Itu ghadab, Pak. Jadi kalau dalam diri kita itu sudah ada lisensi benar, ya selamanya melihat orang lain salah. Nah, itu yang bikin kita itu marah. Bikin kita itu marah. Mohon maaf Pak ya. Saya bukan mendukung si A, si B, enggak. Kita marah kepada Jokowi misalnya. Jokowi iku ngurusi wong sak Indonesia sing jumlahe 250 yutonan punjul. Lah sampean dadi ketua RT wae ora becus kok mengurusi sak RT kok. Nah, itu kalau dikembalikan kepada diri kita seperti itu, kita enggak mudah marah, Pak. Enggak mudah marah, tapi mencoba untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu jangan sampai keluar dari jalur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin belum memuaskan untuk Pak Levi, tapi ya saya bisa menjawabnya dari sudut pandang yang lain, Pak Levi. Misalnya Pak Levi melihat saya mbok cengengesan ning ngarepku. Misalnya canom kok cengengesan ning ngarepku. Ora ngregani aku wong tuwa ngene. Iki kan berarti jenengan punya lisensi benar itu tadi. Saya punya lisensi salah. Ketika lisensi ini yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nggak pernah ketemu, yaitu yang menyebabkan kita emosi, marah. Begitu Pak Levi. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo yang lain. Ya, monggo. Yang lain ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Ya, monggo. Menambahkan enggak apa-apa, monggo. Ya, monggo. Tidak harus bertanya. Ya. Meluruskan yang saya sampaikan boleh. Ya, enggak Pak, saya ingin bertanya Mas Rodian. Ya, monggo. Umi Zakiyah nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz,
kemudian saya itu berpikir bahwa sebenarnya untuk menghindarkan penyakit hati itu, apakah benar Pak Ustadz, kita harus sabar, kemudian ikhlas untuk menghilangkan itu. Jadi kita mencoba untuk menerima, tetapi menerimanya itu dengan ikhlas yang saya tahu itu sangat sulit. Jadi kita itu untuk menerima segala sesuatu itu sangat sulit menurut sudut pandang saya. Tapi itu harus. Jadi memang ada kewajiban bahwa kita itu kalau mengatakan ikhlas itu harus dari hati betul begitu, bahwa kita itu bisa ikhlas. Tapi kemudian pertanyaan saya Pak Ustadz, ketika kita misalnya karena tahu tadi salah satu penyakit hati itu adalah sakit hati atau bahkan dendam mungkin ingin membalas begitu. Nah sekarang kalau misalnya ada kejadian bahwa itu adalah suatu kebenaran, tetapi kemudian diingkari oleh orang yang kita tahu gitu. Jadi misalnya seperti tadi untuk menerima ikhlas misalnya rezeki kita gitu ya Pak. Saya misalkan aja yang mudah itu seperti ini, bahwa kita harus percaya bahwa rezeki yang kita terima itu semata-mata karena izin Allah. Nah, kemudian tapi ada rezeki itu yang melewati orang lain, misalnya bendahara gaji misalnya. Itu kan rezeki yang kita terima itu dari beliau gitu misalnya. Nah, saya sering melihat ini hanya contoh kecil saja misalnya. Ada kasus bahwa sebenarnya rezekinya tidak hanya itu, tetapi ada banyak, tetapi kemudian yang diterimakan hanya itu. Kita tahu betul kejadian seperti itu misalnya. Nah, itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal-hal ya mungkin sedikit banyak hal ini juga seperti apa yang disampaikan oleh Mas Levi ya. Jadi maksudnya itu kita melihat ada kezoliman atau ketidakbenaran di depan kita. Nah, kemudian apakah kita itu diam saja ataukah ya memang itu rezekinya dia memang hanya segitu itu begitu. Apa yang harus kita pikirkan ketika kita menghadapi hal-hal semacam itu untuk bisa menjadi ikhlas misalnya. Itu bila terjadi pada teman atau kerabat atau apa, itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ini harus ya sudahlah ikhlas saja, mungkin memang itu rezekinya hanya sampai di situ saja. Padahal itu kita tahu betul bahwa itu suatu kezaliman. Jadi memang untuk mengikhlaskan segala sesuatu itu apakah itu mutlak untuk semua hal? Bahkan ketika ada ketidakadilan atau kezaliman yang menimpa kita, sehingga kita itu tidak sakit hati, kemudian tidak dendam, apalagi malah membalas, atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, dengan mak-mak ini sulitnya itu. Ya, memahaminya itu dari hati ini sudah. Jawabnya itu memang harus dari hati karena yang tanya mak-mak ini. Apa yang dibalik pertanyaan itu yang penting, bukan apa yang diucapkan itu. Kalau apa yang diucapkan sudah bisa kita pahami, tapi apa dibalik pertanyaan itu yang penting. Begini Bu, ya kalau menurut saya begini, kadang Gusti Allah itu mengingatkan kita itu tidak secara langsung, tetapi Gusti Allah mengingatkan kita melalui perilaku buruk orang lain. Saya ulangi Bu ya, saya ulangi. Kadang Allah mengingatkan kita itu tidak secara langsung. Dan Allah mengingatkan kita secara langsung berarti jenengan sudah setingkat Nabi itu. Allah itu kadang mengingatkan kita itu justru dari perilaku buruk orang lain.
Loh kok bisa begitu? Iya. Hanya orang yang cerdas yang bisa memilih dan memilah perilaku orang seburuk apapun terhadap diri kita menjadi energi positif dari diri kita. Banyak orang yang kemudian melihat keburukan orang, kesalahan orang kepada kita, kezoliman orang kepada kita. Itu dari sisi negatifnya. Tapi tidak pernah kita olah menjadi energi positif. Bagaimana Pak maksudnya? Ngeten Bu. Ya gini, tak ceritakan Bu ya. Saya punya teman saya itu pinternya Masya Allah. Cerdas, anaknya muda, berbakat. Pokoknya kalau ngomong juga apa itu begitu meyakinkan. Kalau dia diberi amanah begitu apa itu serius memegang amanah itu. Jabatan apapun di kampus itu dia pernah duduki. Hebat memang anak ini. Iya, tapi satu saat dia itu difitnah oleh teman mitranya sendiri, lalu kemudian semua jabatan yang diberikan kepada dia itu dicabut semuanya. Kenapa? Karena dia difitnah oleh orang. Lalu apa yang dia lakukan? Murung Bu. Dia murung, nangis, stres, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan jabatan yang setiap hari menyibukkan dia, dengan uang yang setiap hari mengalir kepada dia. Sibuk, stres. Stres dia, Bu. Lalu kemudian untungnya dia datang kepada seorang kiai, lalu kemudian oleh kiai tadi itu, dia ditanya, enak endi wong jabat karo orang jabat. Dia baru mikir, Bu. Oh iya, kalau menjabat itu memang resikonya seperti itu. Ya. Berarti dia masih malu. Saya harus membalas Pak Kiai. Tolong saya dikasih amalan Pak Kiai yang bisa membuat dia nganu Pak Kiai ngono. Sama Pak Kiai gini. Sik. Le sampean ki wis dielekke karo Gusti Allah lewat orang itu kok malah orang yang mengingat yang dikirim oleh Allah untuk mengingatkan jenengan kok malah meh mbok singkirke. Apa ora keliru sampean? Dia pikir terus akhirnya dia nemu satu kesimpulan bahwa orang yang menjatuhkan dia itu dikirim oleh Allah untuk mengingatkan dia bahwa ada rezeki yang lebih halal, lebih banyak, tapi dia tidak mau noleh. Apa itu? Dia kemudian ke kampus hanya mengajar, tapi dia kemudian mengembangkan apa itu sekolahan yang dibuatkan oleh orang tuanya, oleh dia yang selama ini diterlantarkan. Dia kembangkan menjadi besar dan sekarang perolehan gaji dia di kampus itu nggak sebanding dengan rezeki dia yang diperoleh dari sekolahnya sendiri. Itu berarti apa? Keburukan orang disadari oleh dia sebagai pengingat yang dikirim oleh Allah untuk mengingatkan dia. Karena kadang-kadang Allah itu mengingatkan kita ya dengan keburukan orang lain itu lebih ampuh daripada dengan kebaikan orang. Ibu kalau ikhlas, saya ikhlas. Oh, ikhlas diomongke yo gak ikhlas. Ikhlas diomongke gak ikhlas. Saya ikhlas. Loh nek ikhlas diomongke yo gak ikhlas. Saya ikhlas diperlakukan seperti itu. Ya nek diomongke yo gak ikhlas. Bagaimana caranya? Caranya adalah jenengan menyadari bahwa kezaliman orang tadi itu dikirim oleh Allah untuk mengingatkan panjenengan. Gitu. Anak jenengan kok nakal. Itu berarti dia dikirim oleh Allah kepada jenengan supaya jenengan sadar bahwa jenengan tidak menghadirkan kedamaian bagi anak. Sehingga anak tadi itu nggak betah di rumah. Betul ya? Betul ya, Bu ya?
Ada yang seperti itu. Ya, sama aja ibu-ibu misalnya apa itu bapaknya mau menikah lagi diwayo. Ikhlas Pak, saya ikhlas, saya sudah tua. Ikhlas kok ngono, ikhlas kok nangis. Ikhlasnya jangan nangis, gitu. Ikhlas kok nangis. Ikhlas Pak, saya ikhlas Pak. Silakan Bapak menikah lagi, saya ikhlas. Ikhlas kok nangis, ya gak ikhlas namanya itu. Ya, bisa jadi Allah mengirimkan niat buruk bapak istri ibu itu untuk menikah lagi supaya ibu menyadari kesalahan, kekurangan ibu selama ini, kurang perhatian sama bapak mungkin, kurang menghadirkan rasa seneng dalam keluarga mungkin, isone nesu, isone menuntut duit tok, blonjo ra entuk kurang, tapi pelayanan terhadap suami tidak maksimal. Ini sama dengan haknya ingin dituntut tapi kewajibannya tidak diberikan secara maksimal. Engko nek diwayah karo bojone, ikhlas, aku ikhlas, nangis. Telung dina telung wengi. Ini loh Bapak Ibu, ya menurut saya intinya atau kesimpulan adalah kadang Allah mengirimkan orang lain untuk mengingatkan kita. Bukan dengan kebaikan yang dia lakukan, tetap keburukan yang dia perlakukan terhadap kita. Oh, tengge Umi Zakia, Bu Umi Zakia. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan di balik Ibu itu ya, yang sampean sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sepertinya waktu juga nih yang membatasi, Pak. Oh gitu. Masih banyak nih yang mau nanya. Nah, mungkin Mas Endri mungkin bisa lagi nanti ini kayaknya kita mengundang Pak Fateh ini, Pak Ustadz. Karena ini penyakit hati ini luar biasa ya. Iya, banyak Pak, yang tidak menyadari kadang-kadang. Iya. Termasuk yang ngomong ini loh, Pak. Termasuk yang ngomong ini. Hanya bisa ngomong, Pak. Ya, iya, Pak. Ya, insya Allah lah kita banyak sekali yang bisa kita dapat pada pagi ini. Amin. Kalau memang nanti kita ingin lebih dalam lagi, kita akan mengundang lagi Pak. Insya Allah. Sebelum ditutup, mohon di doa penutup. Saya sebenarnya ingin yang berdoa yang paling sepuh di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Rodian Pak paling sepuh Pak. Rodian. Oh enggak Pak Rodian mau mendoakan Pak Rodian. Jangan Pak. Yang lain saja monggo. Ala niyatil qabul wa khairil ma'mul wa husnil khitam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه وشكرا في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم يا الله كما لطفت في عظمتك دون اللطف وعلى عظمتك على العظماء وعلمت ما تحت عرضك مما فوق عرشك وكان اسم صدورك العلانية عندك وعلانية القول في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخذ كل السلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لنا من كل هم أصبحنا فيه فرجا ومخرجا اللهم إن عافاك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطيئتنا والسترة على قوم أعمالنا أو طمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصنا فينا دعوك عالما ونسألك مستأنسا وإنك المحسن إلينا ونحن المسيء لأنفسنا فيما بيننا وبينك تتودد إلينا برحمتك ونتبخض إليك بالمعاصي ولكن نثق بك حملتنا على الجروات عليك بفضلك من سنك علينا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا تزكي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Rezekinya luas,
halal berkah, ya. Anak Amin, cucunya amin. mudah-mudahan soleh, solehah. Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bukan silaturahim yang terakhir, Iya. tapi Ya, Pak. menjadi silaturahim kita yang pertama. Ya, Matur banyak nuwun. yang Pak Ustadz. masih banyak. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Ya. Jazakallah Pak Ya, Ustadz. ya. Baiklah, kita tutup dengan doa seperti biasa, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman